Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari KZ ZSN Pro 2. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. ZSN Pro 2 ini dikirimin langsung oleh KZ-nya, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita mulai dari penampakan dusnya dulu. Dibuka waktu itu kayak gini, ini udah saya packing ulang. Unboxing experience-nya simple, tipikal KZ. Untuk aksesorisnya dapat apa? Dapat ear tips KZ Starline tapi warna putih. Di sini ada kabelnya yang seperti biasa, kabel KZ yang kayak bihun. Ini kabelnya ya fungsional, tapi earhooknya agak sedikit annoying. Tuh, dia ya begitulah. Untuk IM-nya sendiri, dia kayak begini. KZ ZSN Pro 2 ini ngomong-ngomong harganya berkisar 19 USD dengan konfigurasinya yang dual driver, 1 DD dan 1 balance armatur. Yang katanya dynamic drivernya mana tadi ya? Ada tulisannya, upgraded with a super linear dynamic driver. The performance is more outstanding, significantly enhancing dynamics expression. The balance armature is further upgraded for delicate and clear high frequencies. With the innovative electronic crossover circuit, it will bring you an ultimate listening experience. Tulisannya kayak gitu. Yang katanya kalau dibandingkan sama pendahulunya yang Pro X dan Pro biasa, ini beda di drivernya. Katanya ini upgraded. Apakah noticeable ada perbedaan improvement? Nanti saya bahas lebih lanjut. Untuk sekarang saya masuk ke build quality dari si IM-nya dulu. Untuk faceplate-nya dia dari metal, ini mengkilap, shiny-shiny, gampang fingerprint magnet, dan juga mudah tergores ya. Ini ya kalau baru beli sih mulus, nggak tahu. Kalau udah dimasukin ke kantong, ke saku, atau ke pouch, ke kocok-kocok ya bisa jadi ada goresan. Untuk bodi belakangnya sendiri dari plastik, tipikal KZ. Ya, untuk di harganya lumayan lah, cukup oke build quality-nya. Sedangkan untuk si build kabelnya ya udah begitu aja. Saya nggak akan komentar banyak, itu KZ kabelnya tolonglah. Kenapa jadi pakai kabel yang kayak begitu? Kayaknya malah bagusan yang zaman dulu kali kabelnya. Si KZ ini gimana ini? Ya udah, mau gimana lagi? Untuk comfortnya sendiri, meskipun kabelnya annoying di bagian earhooknya, dia masih lumayan nyaman. Saya pakai long listening session, nggak ada hotspot ataupun rasa gimana ya, rasa neken tuh aman lah, nggak ada di KZ ZSN Pro 2 ini. Kita masuk ke bagian soundnya. Untuk soundnya dites menggunakan Hidis SD2, stock cable, stock ear tips, musiknya dari Apple Music dan Spotify. Dengan genrenya yang J-pop, J-rock, EDM, rap, metal, dan jazz. Gambaran besar tonalitinya ZSN Pro 2 ini mirip Harman Target, tapi nggak benar-benar Harman, tapi juga dia bright. Saya bahas dulu dari bassnya. Bassnya dihandle pakai dynamic driver baru yang tadi katanya super linear dynamic driver. Dan suara bassnya tuh, to be honest atau jujur ini lebih bagus sih, noticeable. Lebih bagus dibandingkan sama ZSN Pro dan juga Pro X. Si bassnya lebih berbody, bulat, dan full sounding. Selain itu dites di suara loud listening level yang gak sehat untuk kuping. Saya nggak notice ada distorsi apapun di suaranya.
Untuk speed bassnya sendiri dia lumayan gesit, bisa dipakai metalan nggak ada masalah apa-apa. Dan quantity bassnya dia all-rounder, mirip Harman Target tapi ada sedikit bump di mid bassnya. Jadi ya intinya ini bassnya all-rounder, bisa buat metalan tapi EDM juga masih enak. Tapi kalau misalkan kalian bass head, saya rasa ini kurang cocok untuk kalian. Kalau mid-range-nya gimana? Dia mid-range-nya netral tapi ada sibilan bawaan dari treble-nya yang ngecering. Untuk mid-nya sendiri kayak Harman Target Tune, dia note weight-nya lumayan bagus, terutama kalau di-compare-nya ke pendahulunya. Kayak ZSN Pro dan juga Pro X, dia berasa improve dibanding kedua itu. Di Pro 2 berasa lebih organik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Sedangkan untuk treble-nya dia beda jauh dari Harman Target tuning. ZSN Pro 2 punya boost lumayan gede di area mid treble-nya dan bikin suaranya ke arah bright sounding. Treble-nya kalau mau jujur ini berasa agak tajam ya kalau di kuping saya. Meskipun memang tajamnya enggak setajam Pro atau Pro X. Di sini udah lebih mendingan. Ini saya mau nggak mau untuk listening session harus dikecilin volumenya supaya lebih nyaman ya ngedengerinnya, nggak begitu nusuk ke kuping. Untuk hal positif dari treble-nya yang dituning begini tuh dia berasa detailnya bagus dan juga extension-nya lumayan dapet. Kita masuk ke technicality-nya. Untuk di harganya yang 19 USD saya bisa bilang ini technicality-nya good. Stage-nya dulu. Dia stage-nya medium size, punya stage size-nya lumayan besar kalau untuk di harganya sebenarnya. Dan punya stage layering yang lumayan lah. Nggak jelek, tapi ya nggak spesial juga. Untuk imaging-nya dia good. Ini jelas belum holografis, tapi kalau biasa saya deskripsiin suaranya udah 2.5D sounding. Separasi dan positioningnya juga dia good. Dia lumayan oke di aspek ini. Saya bisa gampang misah-misahin suara yang lagi di setel di background. Tapi memang bukan yang paling pinpoint separasi dan positioningnya. Tapi masih bisa dibilang bagus untuk di harganya. Detail retrieval-nya gimana? Dia very good. Mungkin kebantu juga dari tuningan treble-nya yang forward. Dia berasa banyak detailnya, kayak didorong ke muka kalian, tapi ya masih belum bisa nyajiin kayak micro detail yang ekor-ekor decay segala macam dia belum dapat. Tapi udah lumayan untuk kelas harganya. Untuk bass dan mid-nya juga lumayan detail, tapi nggak se-resolving treble-nya. Kita masuk ke bagian komparasi. Kalau di-compare-nya ke Moondrop Q2 gimana? Mungkin Q2 ini memang masih kompetisi tersulit untuk semua IM budget hingga saat ini. Q2 lebih natural dan organik dibandingkan ZSN Pro 2 yang treble heavy tuningannya. Build-wise Q2 lebih solid karena full metal, namun look-wise gantengan ZSN Pro 2. Dia kayak IM profesional gitu bentukannya. Untuk technicality-nya sendiri gimana? Q2 sedikit lebih oke dibandingkan sama ZSN Pro 2 kecuali detail treble-nya. Q2 dia punya separasi dan positioning yang lebih pinpoint lagi dan stage size-nya lebih besar dibandingkan Pro 2. Selain itu imaging juga di Q2 lebih dapet informasi yang gimana ya, lebih menuju holografis meskipun memang belum holografis tapi lebih oke dibandingkan sama si Pro 2 ini. Jadi konklusinya gimana? Recommended atau enggak? Ya sejujurnya kalau audio ya pasti subjektif ya. Balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Karena kalau misalkan kalian suka Harman Target tapi pengen extra treble ya ZSN Pro 2 ini bisa jadi opsi yang oke untuk kalian. Tapi kalau misalkan kalian yang kadang suka ada yang nanya minta opini pribadi saya sendiri sih ya Pro 2 ini agak sedikit terlalu bright untuk selera saya pribadi. Tapi ya bisa jadi untuk kalian atau untuk individual yang penyuka treble maju, treble forward atau treble head, ya bisa jadi si Pro 2 ini cocok untuk kalian yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihatnya dari harga dan juga ke build, looks, dan technicality-nya, ZSN Pro 2 ini udah worth asking price-nya. Jadi cuman antara cocok tuningannya atau enggak. Dah segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir.
Kalau berkenan boleh dong minta like, sub, dan share juga. Sekian dari saya, bye-bye.